Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah, bantu kami untuk memiliki hati yang murni bagimu. Bukan untuk kepentingan kami sendiri, tapi untuk korban, untuk hidup bagimu dan memuji Engkau. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus marah hari ini karena bait Allah yang adalah rumah Tuhan dijadikan tempat berdagang, menjadikan tempat sarang penyamun. Dan itu membuat marah orang Yahudi sehingga mereka mau membinasakan Yesus. Saudara, jujurnya memang ketika orang Yahudi pergi ke bait Allah, mereka harus mengorbankan sesuatu. Binatang, yaitu burung dara, bisa kambing, bisa domba, bisa sapi, dan seterusnya. Dan itu berarti bisa Anda bayangkan seperti tempat pemotongan binatang. Jadi kotor, bau asin dan segala macam. Dan yang datang ke sana bukan hanya orang Yahudi yang berasal dari Yerusalem atau orang Yahudi yang di sana, tapi bisa juga dari orang Yahudi yang berasal dari luar Yerusalem, luar Palestina. Jadi ada tempat penukaran uang. Jadi tak terkira atau tak dapat disangkal bahwa itu bisa terjadi menjadi tempat perdagangan. Sehingga Yesus marah, dan itu membuat orang Yahudi juga marah. Karena itu menghantam dari pusat iman mereka yang berpusat kepada bait Allah. Maka ketika kemudian tahun 70 bait Allah itu dihancur leburkan, dihabiskan, ditunggang langgangkan seperti kata Yesus dalam nubuatnya, maka pusat keagamaan Yudaisme hancur lebur. Nah, sekarang bukan lagi berdasarkan berpusat ke bait Allah, tapi berpusat kepada para rabi. Ya, para rabi. Seperti gereja Katolik berpusat di Vatikan, dulu adalah bait Allah berpusat dari orang-orang Yahudi. Gereja Katolik dalam tanda petik kontinuitas dari orang Yahudi berpusat di Vatikan, di mana di sana ya menjadi pusat dan mengkoordinir semua gereja-gereja di seluruh dunia. Nah, yang kedua kita perhatikan bahwa korban Yesus mengubah. Kenapa ini dihancurkan? Karena sekarang pusatnya itu adalah pada Yesus, pada korban Yesus. Bukan lagi korban anak domba, bukan lagi korban sapi, bukan lagi korban burung dara, tapi korban anak domba itu adalah Yesus sendiri. Ya, sekali lagi. Jadi agama Katolik, agama yang mengimani bahwa korban yang dipersembahkan kepada Allah, satu-satunya yang berkenan kepada Allah itulah Yesus Kristus. Dan itu dirayakan dalam Ekaristi. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita merayakan korban Yesus yang berkenan kepada Allah, yang menyelamatkan, menebus, membebaskan kita manusia. Jadi itu yang menjadi motivasi mendalam dan motivasi murni dari segala perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari, atau bahkan mungkin setiap minggu, ya mungkin lewat online, mungkin lewat langsung, dan seterusnya. Sekali lagi, itulah korban Yesus yang berkenan kepada Allah, yang menyelamatkan saya, menyelamatkan Anda, dan menyelamatkan seluruh dunia. Itulah jeniusnya Yesus. Yesus menggantikan korban domba-domba dengan korban dirinya sendiri. Ya, seperti korban maka diperlakukan tidak adil, dihina, diejek, disalib, di apapun juga, ya, ditendang dan seterusnya. Dan itulah Yesus. Dan jeniusnya bagi orang Katolik bagi orang Kristen juga bahwa Tuhan menjadikan salib itu, menjadi korban itu yang mengerikan itu menjadi tanda keselamatan. Dan itu saudaraku terkasih, cara Tuhan menyelamatkan kita justru lewat korban salib. Nah, ini juga berarti bagi kita adalah korban salib itu juga merupakan perjuangan pergulatan hidup kita. Saudara, kenapa saya katakan begitu? Coba Anda perhatikan. Ya.
bahwa kita ini ya, mengikuti Yesus, menjalankan kehidupan bersama Yesus. Ya. Bait Allah itu sekarang itu adalah hati kita sendiri. Di dalam hati kita rumah doa. Ya. Rumah doa itu sekarang ada dalam hati kita dan itu menurut Paulus. Jadi dalam hati kita rumah doa itu harus rumah doa yang murni, yang bersih, yang suci. Tapi de facto tidak demikian gitu loh. Ada banyak dosa yang kita tahu di dalam hati kita, ada banyak dosa. Nah, salah satu dosa yang dikecam oleh Yesus adalah perdagangan, ya, berdagang. Nah, kalau berdagang itu kan untung rugi. Ya, take and give. Jadi saya memberi supaya mendapatkan sesuatu. Dan ini Yesus berdoa bukan seperti itu. Meskipun ada unsurnya bahwa kita harus berdoa, bahwa kita harus menjalankan kegiatan kita rohani dan seterusnya supaya kita mendapatkan apa yang kita mohonkan dari Tuhan. Tapi itu bukan yang paling penting, bukan yang paling sentral. Doa adalah bahwa kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ya. Dan hidup rohani kita adalah hidup penyangkalan diri, pengosongan diri, ya, menjadi seperti anak kecil, menjadi berkorban, ya, hidup pengosongan diri. Ya. Pertobatan itu adalah pengosongan diri. Dan itulah bedanya kita dengan, jadi kita justru memuji Tuhan supaya Tuhan itu membersihkan hidup kita. Dan Tuhan mengerti, karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita tidak minta pun. Tuhan tahu apa, Tuhan memelihara kita dari ujung kepala, ya, rambut ujung kepala sampai ujung kaki. Dia memelihara kita, dia tahu. Dia Bapa kita, dia Allah kita, dia pencipta kita. Nah, tugas kita hanyalah bahwa kita memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, dalam proses itulah maka kita mengalami salib. Karena apa? Karena kita harus menyangkal diri. Kecenderungan kita adalah kecenderungan untuk kita mendapatkan sesuatu. Kita mendapatkan kesembuhan, kita mohonkan A, B, dan C. Tidak salah. Tetapi kita tidak boleh memaksa Allah, tetapi kita tidak boleh bertujuan demikian gitu loh. Kita ingin memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kita boleh minta, memang Yesus mengatakan ketuklah pintu, ketuklah. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Dan itulah Bunda Maria, dan itulah Santo Yosef, dan itulah Yesus mengorbankan hidupnya. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, ada dua hal yang harus kita lakukan. Kalau demikian kita tidak boleh berdagang. Boleh dalam tanda petik, bisa kita mohonkan, tetapi tergantung dari Tuhan. Ya. Dan kemudian sarang penyamun, artinya apa? Kita tidak boleh menggunakan agama, menggunakan Tuhan untuk kepentinganku sendiri. Ya. Coba penyamun itu apa? Dia mencari keuntungan, mencari menggunakan bahkan yang rohani pun untuk kepentingan dirinya sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, saudaraku terkasih, adalah pertama kita belajar untuk mengerti bahwa hidup rohani kita adalah merupakan, dan diri kita merupakan persembahan diri kita seperti Yesus. Belajar mempersembahkan apapun juga yang kita alami. Entah penderitaan, entah salib, entah apa. Ku persembahkan kepada Tuhan. Hidup adalah persembahan. Perjalanan hidup kita apapun yang baik, apapun yang tidak baik, salib ataupun tidak, kita persembahkan kepada Tuhan dengan keikhlasan. Tuhan, inilah aku. Biarkanlah Engkau yang bekerja untuk diriku. Dan itu bukan gampang. Dan itu salib karena kita cenderung untuk tidak mempersembahkan, tetapi mendapatkan. Kita mendikte Tuhan, mengomando Tuhan untukku. Dan proses pertobatan inilah yang harus menjadi kesadaran kita bersama. Mari saudaraku, kita belajar mempersembahkan sekecil apapun, semenderita apapun, sesulit apapun ke dalam tangan Tuhan. Izinkan Tuhan melakukan apa yang terindah, terbaik bagi diriku. Dan pengosongan diri. Lepas bebas. Tangan kosong. Itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Semoga kita dilatih dan melatih diri untuk terus-menerus mempersembahkan
apa saja. Ya, penderitaan kita, salib kita, kesulitan kita, masalah hidup kita. Dengan penuh kesadaran Tuhan yang menyelenggarakan yang terbaik bagi Anda, bagi saya. Semoga kita menjadikan ruang hati kita menjadi tempat berdoa. Berdoa bukan untuk mendapatkan sesuatu. Berdoa untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan untuk mengubah hidup kita. Dan ini adalah salib karena kita ingin kita sendiri yang menjadi pusat. Yang menjadi pusat adalah Yesus, korban Yesus. Seperti Bunda Maria, seperti Santo Yosef, seperti Yesus. Ke dalam tanganmu kuserahkan diriku. Menjadi rema, menjadi roh hidup kita, penyerahan diri kita. Apapun juga. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua. Supaya Tuhan, supaya kita mempersembahkan kehendak, pikiran, perasaan, dan hati kita yang baik ataupun tidak baik kepadanya. Berkat Tuhan melimpah atas diri kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.